Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Mega Utami Kurniawan dengan NIM 2190302204 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja Kewirausahaan 2. Buku kerja KWU 2, Kewirausahaan, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah bisnis. Atau bisnis fasilitator atau developer. Di sini ada buku 007 yaitu mempersiapkan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk dan jasa yaitu brownies, cafe and dessert. Unit usaha itu food and beverage. Langkah-langkahnya, yang pertama itu mengidentifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja kerjanya itu ada 4. Yang pertama, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Yang kedua, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Yang ketiga, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Yang keempat, perselisihan hukum yang dihindari. 1.1 yang pertama yaitu saya memilih mengembangkan kode dan konduk atau kode etik, terus mengakses modal yang lebih baik, reputasi merek yang baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Saya memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Saya memilih sifat bisnis yang prospektif, identitas dan usulan titles para pendiri, bentuk hukum kepemilikan bisnis, dan deskripsi modal operasi awal lusa buyback. Perselisihan hukum yang dihindari itu 1.4. Saya memilih memenuhi semua kewajiban kontrak, menetapkan standar dan kesepakatan hukumnya. Perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Langkah-langkah nomor 2 yaitu memilih bentuk organisasi. Kriteria kinerjanya ada 2. Yang pertama, membentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Yang kedua, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan. Untuk 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasikan. Bentuk organisasi dapat mencakup saya memilih kepemilikan tunggal dan partnership. Yang kedua, 2.2 yaitu isu-isu dipertimbangkan dalam memilih untuk hukum kepemilikan bisnis. Saya memilih biaya pendiri dan pemeliharaan formulir hukum dan mempertimbangkan pajak transferabilitas bisnis di masa depan. Langkah yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usahanya. Kriteria kinerjanya ada 3. Yang pertama, persyaratan izin hukum yang dipenuhi. Yang kedua, ada izin pajak penjualan yang diajukan. Yang ketiga, izin kerja profesional dan pekerja didapatkan. Yang 3.1 yaitu persyaratan izin usaha. Saya memilih syarat pengajuan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SETU neraca perusahaan materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau kepemilikan perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar. Yang 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Saya memilih pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. 3.3, izin kerja profesional dan pekerja didapat, yaitu dari pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7
tahun 2004 tentang perdagangan, ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro dan menengah. Lalu yang terakhir ada Pasal 3 Ayat 1 tentang Permenkop UKM 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa permohonan IUMK terdiri dari pelaku usaha mikro. KWU 2 kewirausahaan bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah bisnis fasilitator atau developer, yang itu ada buku 008 menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Produk atau jasa Brownies Cafe and Dessert, unit usahanya Food and Beverage, tanggal 12 Oktober tahun 2021. Ini ada elemen yang elemennya itu ada dua. Yang pertama, identifikasi pengolahan keuangan. Yang kedua, identifikasikan proforma laporan keuangan. Jadi elemen pertama, kriteria unjuk kerja 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasikan. Yang pertama ada probabilitas, status baik, likuiditas statusnya baik, efisiensi berstatus sedang, dan stabilitas dengan statusnya baik. 1.2, proses pengolahan keuangan diidentifikasikan. Yang pertama ada preparasi laporan, itu berstatusnya sedang, laporan pendapatan baik, neracanya baik, laporan cash flow-nya juga baik. Yang kedua, preparasi perkiraan keuangan, itu berstatus baik, pendapatan, pengeluaran, dan belanja modal juga semua berstatusnya baik. Kalau yang ketiga itu profesi proforma, laporan keuangan itu berstatusnya sedang, laporan pendapatannya baik, laporan proforma neraca juga baik, tapi cash flow proformanya itu sedang. Analisa perjalanan dari hasil-hasil keuangan, yaitu ada rasio analisis berstatusnya baik, pengukuran banding rencana juga berstatusnya baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri berstatusnya sedang. 1.3, laporan histori keuangan diidentifikasikan. Yang pertama ada laporan keuangan berstatus sedang, neraca dan laporan cash flow-nya berstatus baik. 1.4, yaitu perkiraan keuangan diidentifikasikan. Pertama, laporan keuangan histori perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan, itu berstatusnya baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru berdasarkan pada pekerja penjualan dan rata-rata industri yang baik atau berpengalaman memulai usaha berjenis, itu berstatus baik juga. Perkiraan penjualan perusahaan yang ada berdasarkan 1. Catatan pendahuluan, 2. Kapasitas produksi dan permintaan pada saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk di masa depan, itu juga berstatus baik. Usaha 2, identifikasi proforma laporan keuangan. Kriteria unjuk kerjanya ada 2. Yang pertama, laporan proforma diidentifikasi. Yang kedua, rasio analisis diidentifikasi. 2.1, proforma laba rugi berstatus baik, proforma pendapatan berstatus sedang, proforma neraca berstatus baik, serta proforma arus kas juga berstatus baik. 2.2, rasio analisis diidentifikasikan. Yang pertama ada likuiditasnya berstatus baik, efisiensi operasinya juga berstatus baik, probabilitas juga berstatus baik. Jadi rekomendasi atau kesimpulannya dari hasil identifikasi laporan keuangan unjuk kerja, tujuan usaha saya ini juga semua rata-rata berstatus baik, akan tetapi performa pendapatan berstatus kurang, yaitu pada laporan yang kurang baik. Akan tetapi kedepannya saya akan membuat laporan performanya diperbaiki dan lebih terperinci lagi supaya bisa berstatus baik. Kewirausahaan 2 bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah bisnis fasilitator atau developer. Jadi ini buku 009. Yang buku ketiga yaitu mengembangkan dan mengolahan tim usaha baru. Produk atau jasanya Brownies Cafe and Dessert, unit usahanya Food and Beverage. Langkah yang pertama, rencana staffing. Kriteria kinerjanya dibagi 9. Yang pertama, kategori okupasi.
Yang kedua, tanggung jawab okupasi. Yang ketiga, tugas okupasi. Yang keempat, persyaratan okupasi. Yang kelima, kebutuhan pelatihan okupasi. Yang keenam, jumlah tenaga kerja. Yang ketujuh, perkiraan memulai jam kerja. Dan kedelapan, FTA atau full time equivalence. Yang kesembilan, perkiraan durasi kontrak. Kedua, ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim, yaitu ada 3. Yang pertama ada rencana seleksi, proses seleksi, dan yang ketiga itu ada internalisis atau induksi anggota tim. Yang 2.1 membuat berdasarkan rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukumnya. Ada rencana seleksi, saya memilih mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengembangkan pertanyaan wawancara pelamar terpilih, jadwalkan wawancara, dan beritahu orang yang relevan tepat waktu, tanggal, dan tempatnya. Yang 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kewajiban dan prosedur bisnis. Proses seleksinya mencangkup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, menghubungi pengambilan keputusan untuk laporan pengambilan keputusan, terus mengamankan persetujuan kandidat terpilih, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Yang 2.3 yaitu interrelasi atau induksi anggota, yaitu interrelasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat keperaturan administratif yang diperlukan untuk membayar dan pencatatan karyawan, pengaturan pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberian kerja dan karyawan, yaitu saya menceklis semua hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberian kerja dan karyawan, mencakup hak memperoleh upah, mendapat kesempatan di perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat buruh, pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan wanita. Lalu kewajibannya itu saya juga menceklis semua, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. Yang 3.2 yaitu prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama, yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah, hubungan fungsional dan pembagian tugas dan kekeluargaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan bersama. Langkah 4 yaitu pengolahan staf. 4.1 alasan pengembangan staf diidentifikasikan. Jadi alasan pengembangan staf itu yang pertama ada efisiensi, yang kedua ada konsistensi, yang ketiga kepercayaan diri. 4.2 strategi dan program pengembangan staf dikembangkan, yaitu strategi pengembangan stafnya memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Lalu program pengembangan stafnya itu yaitu ada pelatihan. 4.3 program pelatihan yang dilakukan, yaitu program pelatihannya itu orientasi pekerjaan dan pelatihan khusus, pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 evaluasi yang dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf evaluasi. Evaluasinya yaitu mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Langkah kelima yaitu meninjau kinerja tim. Ada 5.1 hasil kinerja diidentifikasikan sesuai dengan kinerja bisnis.
Jadi hasil kerjanya saya juga menceklis semua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasikan untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensinya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tingkat pergantian staf diidentifikasikan. Jadi tingkat pergantian stafnya itu rendah, yaitu kurang dari 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasikan dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim yaitu kolaborasi, kerjasama, dan kompetensi bekerja sama. Ada struktur organisasinya. Yang pertama, owner berjumlah 1 orang dan di bawahnya dibantu oleh manajer juga 1 orang. Lalu di bawahnya itu ada staf dapur yang terdiri dari 4 orang. Lalu ada kasir yang terdiri 2 orang, dan yang terakhir itu ada waiters yang terdiri dari 3 orang. Di sini ada rencana staffing organisasi atau proyeknya itu Brownies Cafe and Dessert. Alamat atau lokasinya Jalan Raya Pondok Kopi nomor 2 Jakarta Timur. Jadi di sini ada total tenaga kerja yang diantisipasi. Kategorinya ada manajer, kasir, staf dapur, dan waiters. Yang pertama, manajer. Tugas dan tanggung jawabnya ada mengembangkan strategi bisnis guna meningkatkan jumlah customer. Membagi tugas kepada staf termasuk memberikan jadwal masuk, izin, dan lain-lain. Menjaga agar kondisi, suasana, kebersihan toko terjaga dengan baik dan membuat pelanggan merasa nyaman. Mengawasi proses administrasi dan memastikan pekerjaan staf sesuai dengan peraturan dan prosedur. Lalu ada menganalisis laporan tren pembelian dan kebutuhan pelanggan, menangani semua masalah yang muncul dari staf atau pelanggan seperti keluhan maupun kritik. Lalu tugasnya ada mengembangkan strategi di toko untuk meningkatkan pelanggan datang dan mengoptimalkan keuntungannya. Lalu kedua, ada memimpin, melatih, memotivasi, membimbing, dan memberi feedback kepada staf toko. Yang ketiga, mengatur layout atau penempatan barang dan mengatur lokasi produk yang tepat untuk menciptakan customer experience yang baik. Yang keempat, memastikan pelanggan puas dengan pelayanan. Lalu ada persyaratannya, yaitu pria, lulusannya itu minimal S1 semua jurusan, berpengalaman setidaknya 2 tahun sebagai manajer, memiliki jiwa kepemimpinan, dan mampu memimpin para staf, memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan interpersonal yang baik. Lalu kebutuhan pelatihannya itu ada uji sertifikat kompetensi manajer, jumlah tenaga kerjanya 1, perkiraan mulai bekerja sekitar tanggal 5 November 2021, VAT-nya atau full time filmnya itu yaitu jam kerjanya 9 jam per hari, perkiraan kontraknya itu 2 tahun. Kategori okupansi tanggung jawab yaitu kategori yang pertama kasir, tanggung jawabnya memiliki kejujuran dan ketelitian serta tanggung jawab dalam bekerja, mampu dan bisa mengoperasikan berbagai jenis edisi ataupun transaksi lainnya, mampu membuat laporan penjualan. Lalu tugasnya yaitu menjalankan proses penjualan dan pembayaran atau melakukan transaksi. Yang kedua, melakukan pencatatan atas semua transaksi. Yang ketiga, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai produk. Yang keempat, melakukan proses transaksi serta jual beli, serta melakukan pemukusan atau take away, melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang, serta pencatatan kas fisik, serta melakukan pelaporan kepada atasan. Yang terakhir itu melakukan pengecekan atas stok bulanan. Persyaratannya yaitu pertama, perempuan, maksimal berusia 25 tahun, jujur, inisiatif, dan teliti, mampu bekerja di bawah tekanan, dan pendidikannya minimal SMA. Lalu kebutuhan pelatihannya yaitu pelatihan penggunaan mesin edisi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 2, mulai bekerjanya pada tanggal 5 November 2021. FIT-nya atau full time equivalent-nya yaitu 8 jam per hari, kontrak durasinya 1 tahun. Rencana kooperasi yaitu ada staf dapur,
Dia itu tak bertanggung jawab menjaga dan tidak membocorkan resep toko, bisa membuat berbagai hidangan penutup terutama brownies, serta dia itu kreatif, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dilakukannya. Lalu tugasnya mempunyai kualifikasi yang bagus dalam pembuatan hidangan penutup dan bertanggung jawab untuk semua produk yang ia buat. 2. Menyiapkan dan memasak semua pesanan. Yang 3. Mempersiapkan bahan makanan yang akan diolah dan membantu apabila dibutuhkan. Yang 4. Kreatif dalam membuat menu baru dan yang 5. Mampu bekerja secara individu dan maupun kerja sama tim. Yaitu persyaratannya, yang pertama, laki-laki atau perempuan, jujur, kreatif, teliti dan bertanggung jawab, mengetahui bahan kue, maksimal berusia 30 tahun, pendidikan SMA atau sederajat, diutamakan lulusan tata boga, berpengalaman di bidang baking dan pastry, memiliki loyalitas tinggi, serta bersedia bekerja lembur dan di bawah tekanan. Kebutuhan pelatihannya itu pelatihan membuat hidangan penutup, tenaga kerja yang dibutuhkan 4 orang, perkiraan mulai kerja tanggal 5 November 2021, FTA atau full time equivalent-nya itu kerjanya itu 8 jam per hari, perkiraan durasi kontraknya itu 1 tahun. Jadi yang terakhir ada kategori okupasinya itu waiters atau waitress. Tanggung jawabnya yang pertama, bertanggung jawab untuk melayani customer restoran, memastikan keperluan customer terpenuhi. Tugasnya yang pertama, cek stok bahan dan pesan bahan ke bagian pembelian. Kedua, terima bahan dan simpan bahan sesuai SOP. Pengolahan dan menyajikan pesanan sesuai SOP, mampu meningkatkan kualitas diri dan hasil kerja, ramah, sopan dan komunikatif, menguasai menu dan mampu menjelaskannya dengan baik. Setting perlengkapan makan dan minum, mengecek makanan dan minuman sesuai pesanan. Itu tugasnya. Lalu persyaratannya, yang pertama, pria atau wanita berpengalaman sebagai waiter atau waitress minimal 1 tahun, rapih, bersih dan rajin, maksimal berusia 25 tahun, bersedia bekerja sistem shift, hari Sabtu, Minggu maupun hari libur, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Lalu itu persyaratannya, kebutuhan pelatihannya yaitu pemahaman tentang produk. Lalu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 3 orang, mulai bekerja tanggal 5 November 2021. FTA atau full time equivalent-nya itu yaitu 8 jam per hari. Lalu perkiraan durasi kontraknya yaitu 1 tahun. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.